Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Perbedaan antara api dalam berwarna biru dan api dalam berwarna merah bukan hanya kekuatannya, tapi juga tingkat bidangnya yang berbeda. Pertahanan mendalam di alam mendalam roh sebagian besar dapat bertahan melawan api merah berkekuatan tinggi, namun biasanya akan terbakar seperti selembar kertas tipis terhadap api biru tingkat rendah. Seiring dengan tornado api biru yang meluas dengan cepat, Yunce juga terus mundur, dan dipaksa kembali ke perbatasan arena selangkah demi selangkah. Dengan tawa yang keras, tubuh Fan Juebi tiba-tiba menjadi ilusi dan sejumlah besar sosoknya tiba-tiba muncul di dalam api berwarna biru yang melonjak, seolah-olah klonnya yang tak terhitung jumlahnya lahir dari lautan api biru ini. Klon ini hanyalah ilusi yang dia hasilkan menggunakan api dalam berwarna biru. Tapi karena sangat mirip dengan tubuh aslinya, mereka sulit dibedakan dari tubuh aslinya dan cukup membingungkan penglihatan lawan, menyilaukan dan membuat mereka tidak bisa memilih dan menyerang. Klon tersebut berubah dari beberapa menjadi selusin, kemudian berkembang dari selusin menjadi beberapa lusin. Mereka semua bergerak dengan kacau di lautan api berwarna biru, memunculkan rangkaian fatamorgana cahaya berwarna biru yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah perlindungan dan campur tangan klon ini, tubuh asli menebas ke arah Yunce dari arah yang berbeda, dan membuatnya berbahaya bagi Yunce saat dia mundur selangkah demi selangkah. Jadi ini adalah gerakan inti klan surga pembakaran, ilusi hantu pembakaran. Ini sungguh terlalu menakutkan, terutama dalam kondisi area pertempuran yang terbatas, hal itu hanya membuat seseorang putus asa. Seperti yang diharapkan dari klan surga terbakar. Teknik luar biasa semacam ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa ditandingi oleh sekte kita ini. Melihat situasi saat ini di bawah matanya, Yunce pada dasarnya dipaksa ke sudut tanpa harapan dan mungkin tidak bisa bertahan untuk beberapa saat, yang berarti kemenangan mudah dan sempurna Fan Juebi sudah merupakan kesimpulan yang sudah pasti. Fan Juecheng tersenyum tipis. Ilusion pembakaran adik kedua sebenarnya telah mencapai tingkat seperti itu, bahkan mengejutkanku. Alasan mengapa kekuatan besar Juebi tidak meningkat dalam 3 bulan terakhir ini, adalah karena dia melatih apinya yang dalam dan ilusi pembakaran pantom. Kalau tidak, dia pasti akan mencapai tingkat ke-9 alam mendalam roh. Ketika ketua klan memberitahuku hal ini sebelum kami pergi, aku bahkan tidak memasukkannya ke dalam hati. Namun, saya tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar telah mencapai tingkatan seperti itu. Aku khawatir bahkan Jiner pun mungkin bukan tandingannya. Saya juga telah salah menilai dia. Sepertinya aku tidak mengkhawatirkan apapun sebelumnya. Fan Molly mengangguk puas, dan ekspresi wajahnya menjadi sangat santai. Bagi Feng Juebi, yang bisa melepaskan api dalam berwarna biru dan juga bisa menggunakan ilusi pembakaran pantom sampai tingkat tertentu, mustahil untuk kalah dalam pertempuran ini. Dengan sedikit suara, punggung Yunce menyentuh penghalang energi transparan. Untuk sampai di sini, berarti dia tidak punya tempat lagi untuk mundur. Api dalam berwarna biru hanya berjarak kurang dari 3 meter darinya. Suhu tinggi yang mengerikan itu bahkan secara bertahap melelehkan batu panggung di bawah kakinya. Ayaya, panggung ini terlalu kecil. Permainan kucing bermain-main dengan tikus ini baru saja dimulai dalam waktu yang singkat dan akan segera berakhir, sungguh membosankan. Yang lebih membosankan lagi, Anda sebenarnya belum pernah berteriak satu kali pun, kamu benar-benar terlalu tidak kooperatif. Di dalam lautan api berwarna biru, beberapa puluh fatamorgana api bergeser dan berkelebat, dan tidak diketahui dari mulut mana suara mengejek itu berasal. Karena kamu sendiri tidak ingin berteriak, maka izinkan aku memberimu bantuan tangan. Berteriaklah karena putus asa sepuasnya, hahaha. Membakar tebasan surga, api berwarna biru yang sudah membara dengan ganas, langsung mengamuk.
Saat pedang api iblis di tangan Fen Juebi terayun, gelombang api besar sepanjang 10 meter terbentuk dan menyelimuti Yun Ce yang terpaksa terpojok. Fen Juebi tertawa terbahak-bahak, seolah-olah dia telah melihat pemandangan seluruh tubuh Yun Ce ditelan oleh api langit terbakar berwarna biru di detik berikutnya. Terutama wajah porselennya yang akan dirawat secara khusus oleh api biru dan terbakar menjadi arang hitam yang tak bisa dikenali lagi. Semuanya sesuai harapan dan bimbingannya, semuanya begitu sempurna. Jika ada kekurangan tertentu yang harus diungkapkan, bisa jadi dari awal hingga sekarang, dia tidak pernah menemukan sedikit pun rasa takut di wajah Yun Ce. Bahkan ketika dia terpaksa menemui jalan buntu, anehnya ekspresinya masih tenang, ini sedikit mengabaikan rasa pencapaiannya. Tapi saat api biru hendak menelan Yun Ce, ekspresinya akhirnya berubah dari ketenangan. Namun, ekspresi yang dia ungkapkan sama sekali bukan keterkejutan dan keputusasaan yang ingin dilihat Fen Juebi, melainkan sedikit cibiran mengejek. Ini memang permainan kucing yang mempermainkan tikus. Namun, sepertinya kamu salah mengira siapa tikus sebenarnya. Suara cibiran menembus gelombang udara yang panas dan mengalir ke telinga Fen Juebi. Pada saat yang sama, Yun Ce tiba-tiba mengambil langkah ke depan, mengangkat pedang beratnya, dan dengan kuat mengayunkannya keluar. Mendampingi ayunan pedang berat itu, ruang sedikit berputar saat udara mengamuk dengan ganas. Dengan semburan suara seperti kapas yang terkoyak, nyala api yang sangat dalam itu langsung dipotong berkeping-keping oleh pedang yang berat, dan dengan cepat menghilang seperti ilusi yang rusak. Yun Ce yang telah mundur selangkah demi selangkah sebelumnya membawa senyuman dingin di wajahnya, dan mulai bergerak maju selangkah demi selangkah saat pedang berat itu terus menari. Menyusul semburan energi yang sangat besar, nyala api berwarna biru yang jelas terlihat sangat menakutkan itu sebenarnya diledakkan gelombang demi gelombang seperti gelembung sabun yang rapuh, mereka bahkan tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk berjuang dan melawan. Kemanapun Yun Ce melangkah, api biru di sana akan hancur berkeping-keping lalu menghilang. Apa? Seluruh penonton menjadi bodoh. Keenam anggota Burning Heaven Clan semuanya berdiri dari tempat duduknya dengan mata melebar dan wajah penuh rasa tidak percaya, seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Ini tidak mungkin. Tawa liar Fen Juebi, serta kesombongan menghina di wajahnya, secara bersamaan menghilang. Yang menggantikannya adalah wajah yang penuh dengan keterkejutan dan sedikit ketakutan. Api dalam berwarna biru yang dia banggakan, yang dia anggap sebagai kartu asnya, sebenarnya telah dipadamkan oleh Yun Ce dengan mudah, seolah-olah dia hanya berjalan dan melambaikan tangannya. Apa yang dia padamkan bukan hanya kekuatan Feng Juebi, tetapi lebih ke harga diri, martabat, dan kepercayaan dirinya yang awalnya membengkak tak tertandingi. Alasan mengapa dipadamkan olehnya pasti karena api biruku masih dalam tahap dasar, dan belum sepenuhnya dikuasai. Pasti begitu. Feng Juebi menghibur dirinya dengan sekuat tenaga. Kemudian, seringai jahat muncul di wajahnya sekali lagi. Namun, senyumnya kali ini kurang lebih agak kaku dan sulit. Yun Ce, kamu pikir kamu bisa mengalahkanku hanya karena kamu mampu menghancurkan api surga yang terbakar milikku. Hahaha, api surga yang membara ini, hanyalah kekuatan api paling dalam yang aku miliki. Jika kamu punya nyali, maka cobalah menerobos api naga langit terbakar milikku. Fen Juebi menggigit lidahnya. Kemudian, dia menyemprotkan beberapa tetes esensi darah dan menyiramkannya ke Demon Flame Blade di tangannya. Api biru pada Demon Flame Blade langsung berkembang. Fen Juebi mengangkat Demon Flame Blade tinggi-tinggi dengan kedua tangannya, dan meraung dengan ganas. Seketika, pilar api berwarna biru tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Bahkan api biru di sekitarnya yang masih menyala dengan paksa disedot kembali dan dikumpulkan ke tubuhnya. Api biru di tubuhnya tidak hanya berhenti naik setelah itu, tetapi dengan cepat turun kembali dan menyusut.
Namun, aura energi yang dalam itu sebenarnya telah berubah menjadi lebih menakutkan. Dia benar-benar mengorbankan esensi darahnya untuk mengaktifkan api naga. Dan sepertinya itu juga diaktifkan dengan kekuatan penuh. Fan Juecheng mengernyitkan alisnya saat ekspresinya menjadi gelap sepenuhnya. Ini juga merupakan pilihan yang harus dia ambil. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa Yun Che selalu bertindak lemah dengan sengaja. Api Juebi telah mencapai alam berwarna biru, namun sebenarnya itu bukanlah ancaman sedikit pun baginya. Kelainan macam apa dia, namun, begitu api naga dilepaskan, kematiannya pada dasarnya sudah pasti. Bahkan jika dia tidak mati, dia pasti akan terluka parah. Mungkin, Juebi akan dikeluarkan dari turnamen peringkat ini karena ini, kata Fan Molly dengan ekspresi serius. Dikeluarkan dari turnamen, setidaknya lebih baik daripada kalah dalam pertarungan ini, kata Fan Juecheng sambil mengertakkan gigi. Saat ini, dia sangat menginginkan Yun Che mati seketika. Sebelumnya, dia hanya berpikir untuk membunuh Yun Che, tapi sama sekali tidak memperlakukannya sebagai musuh, karena di matanya, Yun Che sama sekali tidak memenuhi syarat. Tapi saat Yun Che menunjukkan kekuatan yang lebih besar berkali-kali, pada saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak dilanda teror. Yun Che sudah seperti ini pada usia 17 tahun. Setelah dia sepenuhnya dewasa di masa jayanya, tidak diketahui betapa mengejutkannya ketinggian yang akan dia capai. Fan Molly membuka mulutnya, tapi tidak membantah. Itu benar, dalam situasi seperti ini, dikeluarkan dari turnamen peringkat karena membunuh Yun Che, dan bahkan dihukum oleh Mighty Heavensward Regent jauh lebih baik daripada kalah. Karena satu-satunya yang akan dihukum adalah Fan Juebi sendiri, dan klan surga terbakar paling banyak hanya perlu melakukan semacam penggantian. Tetapi jika pertempuran itu kalah, maka itu akan mempermalukan seluruh klan surga yang terbakar. Omong kosong, Ling Yuefeng berdiri dengan suara, "Wus." Dia memahami dengan sangat jelas apa yang akan dilakukan Fan Juebi, dan bahkan lebih jelas lagi tentang betapa mengerikannya kekuatan yang dimiliki naga api klan surga pembakaran. Dia dengan muram terdengar dikirim ke Ling Wogou, "Bersiaplah untuk menyelamatkan Yun Che segera. Jangan biarkan dia mati di bawah api naga." Di Sword Discourse Arena, kulit Ling Wugu menjadi sangat gelap saat dia menganggukkan kepalanya sedikit hingga tidak terlihat. Dia mengaktifkan energinya yang dalam dan pakaiannya berkibar saat dia bersiaga. Yun Che, mati. Fan Juebi lebih jelas daripada siapapun tentang hasil seperti apa yang mungkin dipicu setelah serangan ini mendarat, jadi aumannya yang mencolok sangat dahsyat. Mengikuti gelombang tiba-tiba dari kedua lengannya. Api biru di seluruh tubuhnya berubah menjadi naga api berwarna ungu yang tebalnya 1 kaki dan panjang beberapa puluh meter. Itu terbang keluar dari Demon Flame Blade, membawa gelombang panas tinggi yang sangat menakutkan, dan menyerang Yun Che. Naga api, ini adalah keterampilan terlarang terhebat, naga pembakaran surga. Saya mendengar bahwa gerakan ini membutuhkan esensi darah untuk diaktifkan. Setiap kali dimobilisasi, kekuatan besarnya akan turun setidaknya setengah level. Tapi itu cukup kuat untuk membunuh makhluk abadi dan membantai dewa. Apakah Fan Juebi sudah gila? Untuk benar-benar merusak esensi darahnya sendiri menggunakan gerakan ini. Dengan kekuatan satu jurus ini, kemungkinan besar Yun Che akan langsung mati di panggung itu. Tidak aneh sama sekali bagi Fan Juebi untuk menggunakan gerakan ini, karena Burning Heaven Clan tidak boleh kalah dalam pertandingan ini. Dengan betapa berbakatnya Yun Che, akan sangat disayangkan jika dia terjatuh di sini. Kami hanya bisa berharap Penatua Ling akan menyelamatkan Yun Che tepat waktu. Suara komentar di sekitarnya membuat kulit Chang Yue pucat. Menutup bibirnya dengan kedua tangan saat mata indahnya melebar, dia tidak mampu mengeluarkan suara apapun dalam ketakutan dan kekhawatirannya yang luar biasa. Naga api pembakaran surga yang membumbung datang tepat ke arahnya,
dan membunyikan alarm Yunce. Dia sama sekali tidak takut dengan api, tapi kekuatan tumbukan ganas yang dibawa oleh naga api ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Mengerutkan alisnya, dia dengan cepat mundur selangkah, mengumpulkan kekuatannya, dan mengayunkan pedang berat itu dengan sekuat tenaga. Badai kekuatan dan naga api bertabrakan di udara. Naga api itu seketika tampak terhenti sejenak, lalu sekali lagi berlari ke arahnya saat gelombang aura besar yang sangat besar melilit seluruh tubuhnya. Tak disangka sulit untuk dihadapi, Yunce tiba-tiba berpikir, dan pedang berat yang diayunkan keluar, dengan cepat dan cepat, tersapu kembali saat kekuatan dalam di sekujur tubuhnya mengalir ke lengan Yunce seperti banjir. Bintang tenggelam bulan jatuh. Dengan suara yang sangat besar, api menyapu seluruh langit saat panggung batu di sekitar beberapa puluh meter langsung berubah menjadi pecahan. Bahkan penghalang energi yang dalam sedikit bergetar. Di bawah serangan yang sangat kuat dan ganas ini, naga api itu hancur, terjatuh jauh saat api biru di tubuhnya juga dengan cepat menghilang. Dalam sekejap mata, naga api yang awalnya tebalnya 1 kaki, kini telah menjadi setengah kaki tebalnya. Tapi di saat berikutnya, naga api yang kekuatannya telah menghilang hingga tingkat yang besar sekali lagi melesat ke arah Yunce. Itu secepat kilat, dan bahkan sebelum Yunce sempat menarik kembali pedang berat itu, naga api telah tiba di depan dadanya. Untuk dapat menghancurkan lebih dari setengah kekuatan naga api yang sangat kuat dalam satu serangan, bagi semua orang yang hadir dan terutama orang-orang dari klan surga yang terbakar, dampak dari pemandangan ini tidak lain adalah sambaran petir di hari yang cerah. Namun meski begitu, sisa kekuatan naga api sudah mendekati dada Yunce, dan mustahil bagi Yunce untuk menolaknya lagi. Semua orang menahan napas. Ling Wugu menegangkan seluruh tubuhnya dan baru saja hendak bergegas menuju penghalang energi yang dalam, namun dia menemukan bahwa tangan Yunce tiba-tiba meninggalkan pedang raksasa tuan dan tiba-tiba menutup, meraih bagian leher naga api. Ling Wugu segera menjadi pucat karena ketakutan saat dia meraung keras, "Lepaskan! Apakah kamu tidak menginginkan tanganmu lagi?" Suhu dan kekuatan api yang sangat tinggi yang dibawa oleh api naga berwarna biru sungguh tak terbayangkan. Pada dasarnya mustahil untuk menerobos hanya dengan menggunakan kekerasan, menyentuhnya secara langsung dengan tubuh, tidak ada bedanya dengan mencari kematian sendiri. Yunce menutup telinga saat kedua tangannya dengan kuat memegang leher naga api itu. Energi yang sangat besar di bawah jiwa jahat, kekuatan pengendali api dari benih dewa jahat, kekuatan api Phoenix, kekuatan dewa naga, kekuatan sombong dari tubuh fisik yang diberikan oleh Jalan Agung Sang Buddha, semuanya melonjak dalam seketika itu juga. Tidak ada api yang meledak, tidak ada naga api yang meledak, dan tidak ada pemandangan tangan Yunce yang langsung hangus hitam oleh naga api. Pemandangan itu tiba-tiba menjadi statis pada saat ini. Sama seperti itu, naga api yang melonjak membeku di tangan Yunce. Pada saat ini, naga api tiba-tiba mulai berputar dengan menyakitkan seperti ular berbisa yang tersedak 7 inci dari jantungnya. Tapi tidak peduli seberapa kerasnya dia berjuang dan berbalik, dia tidak bisa lepas dari tangan Yunce yang tertutup rapat dengan seluruh kekuatannya. Di tengah perjuangannya, kekuatan naga api dengan cepat menghilang, dan menjadi semakin kecil. Dari naga api, ia dengan cepat menyusut menjadi ular api kecil, dan pada akhirnya menjadi cacing tanah kecil. Kemudian, ia benar-benar menghilang di tangan Yunce, tidak meninggalkan sedikit pun jejak keberadaannya. Dahi Yunce penuh keringat, tapi ekspresinya sangat tenang. Dia perlahan membuka cengkeramannya. Terlepas dari apakah itu telapak tangan atau pergelangan tangannya, tidak ada sedikit pun tanda luka bakar sama sekali. Tidak diketahui kapan semua orang di Sword Discourse Arena berdiri. Tatapan setiap orang tercengang, dan terdiam untuk waktu yang lama, seolah-olah suara dunia ini telah sepenuhnya tersedot.
Keterampilan terlarang naga pembakaran surga yang dikeluarkan oleh Fen Juebi sebenarnya diblokir oleh Yun Ce, dan dia hanya menggunakan kedua tangannya. Dengan menggunakan kedua telapak tangannya, dia memadamkan naga pembakaran surga yang menakutkan itu sepenuhnya. Naga pembakaran surga adalah keterampilan terlarang klan surga pembakaran, yang memerlukan esensi darah untuk mengaktifkannya. Frekuensi kemunculan keterampilan ini sangat rendah, dan sejumlah besar murid klan surga pembakaran bahkan mungkin tidak mengaktifkannya sekalipun seumur hidup mereka. Jelas ada kasus sebelumnya di mana lawan memblokir naga pembakaran surga, tapi setiap saat, lawan pasti akan memblokir skill terlarang dengan kesulitan yang ekstrim, dan memblokirnya dengan cara seperti ini, belum pernah terjadi sebelumnya. Di mata Yun Ce, naga pembakaran surga hanyalah seekor ular muda yang melebih-lebihkan kemampuannya sendiri, dan dibunuh begitu saja menggunakan kedua tangannya. Selama seluruh proses, tidak ada sedikit pun kerugian yang terjadi pada Yun Ce. Fen Juebi berlutut di tanah. Wajahnya sepucat kertas, kedua matanya melebar hingga tingkat yang ekstrim, dan tampak seolah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya karena keterkejutannya. 6 orang lainnya dari klan surga terbakar, termasuk Fen Moli yang berusia hampir 100 tahun, pada dasarnya juga memiliki reaksi yang sama. Mereka tidak bisa mempercayai penglihatannya. Melihat naga pembakaran surga terkuat mereka benar-benar diblokir dengan metode seperti itu bahkan lebih tidak bisa diterima. Dan lawannya mampu memblokirnya sepenuhnya dan tetap tidak terluka sama sekali, ini adalah sesuatu yang mungkin tidak akan bisa dicapai oleh seorang ahli di tahap awal alam mendalam bumi. Api biru yang sangat pekat itu, yang masih dalam keadaan mengamuk, bahkan mampu melelehkan besi halus dalam sekejap. Ekspresi Ling Yuefeng juga dipenuhi dengan keterkejutan. Ling Wugu yang awalnya bersiap untuk menyerang penghalang energi dalam hanya berdiri di sana dengan linglung. Dia bahkan lupa untuk meletakkan energi mendalam yang telah dia bangkitkan, dan menatap ke arah Yun Ce dengan mata yang sangat tercengang, seolah-olah dia sedang melihat monster yang datang dari luar angkasa. Pada saat yang singkat itu, keterkejutan yang diciptakan oleh Yun Ce, jauh melebihi jumlah keheranan yang ditimbulkannya. Melihat Fen Juebi, yang keyakinannya telah runtuh karena tingkat keterkejutan dan ketidakpercayaan yang ekstrim, jatuh ke tanah, Yun Ce tersenyum dingin. Merentangkan kedua tangannya, dia sekali lagi meraih pedang kolosal tuan, dan dengan kuat mengayunkannya ke arah Fen Juebi. Kekuatan yang ditimbulkan oleh kekuatan pedang berat itu meledak keluar. Dalam kondisinya saat ini, Fen Juebi tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Dengan keras, dia terjatuh beberapa lusin kali akibat benturan tersebut, dan kemudian tergeletak di tanah seperti anjing mati. Tubuhnya mengejang, dan bahkan setelah sekian lama, tidak ada tanda-tanda dia akan bangun. Ling Wugu akhirnya sadar kembali. Menarik kembali energinya yang dalam, dia mengatur pernapasannya, dan kemudian, dengan tenang berteriak. Fen Juebi tidak turun dari tanah selama lebih dari 10 napas waktu, Yun Ce dari keluarga Kekaisaran Blue Wind menang. Dia akan memasuki semifinal besok. Suara Ling Wugu juga membangunkan penonton yang kebingungan, dan dalam sekejap, suara bising memenuhi seluruh Sword Discourse Arena. Sejak awal turnamen peringkat, Yun Ce menciptakan keajaiban demi keajaiban, dan ketika hampir semua orang percaya bahwa pada dasarnya mustahil bagi Yun Ce untuk maju lebih jauh, keajaiban yang lebih berlebihan lagi, yang membawa dampak besar terhadap jiwa mereka, didemonstrasikan tepat di depan mereka. Yun Ce memperoleh kemenangan atas Fen Juebi, dan itu bahkan merupakan kemenangan total. Fen Moli langsung duduk kembali ke kursinya, dan kulit tua di wajahnya menggigil. Fen Juebi dikalahkan, dan dia bahkan dikalahkan sepenuhnya, yang berarti bahwa, dalam turnamen pemeringkatan ini, klan surga pembakaran ditakdirkan untuk jatuh dari 4 peringkat pertama untuk pertama kalinya.
Jika Sui Wushuang dan Xia Qingyue dari Frozen Cloud Asgard sama-sama kalah dalam pertandingan putaran ini, atau Xiao Kuanglei dari Sekte Xiao kalah dalam pertandingan putaran ini, mereka mungkin memiliki peluang untuk memperebutkan tempat keempat. Tapi, tidak peduli apakah itu Sui Wushuang atau Xiao Kuanglei, mereka pada dasarnya adalah lawan yang tidak akan pernah bisa dimenangkan oleh Fan Juebi, dan Fan Moli mengetahui hal ini tanpa keraguan. Menambahkan bahwa Fan Juebi tidak ragu untuk membakar esensi darahnya, dia menerima penurunan kekuatan yang besar. Semua harapan hilang. Ini bisa dikatakan sebagai aib pertama klan surga terbakar dalam beberapa ratus tahun ini. Tapi, hal ini tidak bisa sepenuhnya disalahkan pada Fan Juebi saja. Hanya dengan bagaimana Yun Ce memadamkan naga pembakaran surga dengan tangan kosong pada akhirnya, bahkan jika Fan Jin adalah orang yang melawannya, dia tidak akan mampu mengalahkan Yun Ce. Bagaimana dia melakukannya? Aku tidak tahu, dia pasti dengan paksa membubarkan kekuatan naga api dengan energinya yang dalam. Tapi itu adalah keterampilan terlarang klan surga pembakaran. Untuk benar-benar membubarkan serangan seperti itu, aku khawatir bahkan praktisi alam mendalam bumi tahap awal mungkin tidak dapat melakukannya juga. Ternyata, Yun Ce ini telah menyembunyikan kemampuannya yang sebenarnya, dan bahkan tidak diketahui seberapa besar kemampuannya yang dia sembunyikan. Alam mendalam sejati tingkat ke-10, hanya dengan memikirkannya, itu benar-benar membuatku gila. Fan Juebi telah dikalahkan dan telah ditentukan bahwa klan surga terbakar akan berada di bawah 4 besar, sementara keluarga kekaisaran Blue Wind benar-benar berhasil mencapai semifinal. Mulai sekarang, akankah klan surga terbakar dicopot dari posisi mereka sebagai salah satu dari 4 sekte utama, dan digantikan dengan keluarga kekaisaran Blue Wind? Kali ini, karena Yun Ce, pada dasarnya mustahil bagi keluarga kekaisaran Blue Wind untuk tidak mengguncang dunia, dan mendapatkan kembali kejayaan mereka sebelumnya. Aku benar-benar bertanya-tanya di mana keluarga kekaisaran Blue Wind berhasil menemukan orang aneh seperti itu. Kenapa tidak ada murid seperti itu yang lahir di sekte kita? Suara diskusi yang memenuhi seluruh arena terus berlanjut tanpa jeda. Yun Ce sekali lagi menjadi bahan pembicaraan seluruh penonton. Sebaliknya, klan surga pembakaran yang agung dan perkasa ternyata adalah pihak yang kalah, dan apa yang mereka alami bukan lagi kekaguman dan pujian, melainkan simpati di tengah semua mata penuh belas kasih yang tertuju pada mereka. Di bawah perhatian semua orang, Yun Ce tidak segera meninggalkan Sword Discourse Arena. Sebaliknya, dia membungkuk sedikit pada Lin Wugu. Penatua Ling, terima kasih banyak. Ling Wugu terkejut sesaat, dan kemudian, dia sedikit mengangguk sambil memuji Yun Ce di dalam hatinya. Sebelumnya, dalam situasi seperti itu, dia masih bisa mengalihkan fokusnya dan merasa bahwa aku akan menyelamatkannya. Kecuali, ketika dia menghadapi naga pembakaran surga sebelumnya, dia masih menyimpan kekuatan sebagai cadangan. Yun Ce berbalik, bersiap meninggalkan pusat Sword Discourse Arena. Pada saat ini, Fan Juebi, yang punggungnya menghadap, tiba-tiba melompat dari tanah. Dengan mata memancarkan pancaran kebencian, dan ekspresi mengerikan, dia menyerang Yun Ce seperti iblis yang putus asa. Demon Flame Blade-nya berkobar dengan api biru saat dia menusukkannya ke punggung Yun Ce. Saya akan membunuhmu. Fan Juebi jelas bukan orang yang begitu lemah mental untuk tidak menerima kekalahan, namun kekalahan yang dideritanya dalam pertandingan ini berbeda. Sebab, dia kalah dari lawan yang menurutnya adalah seseorang yang bisa dia kalahkan dengan satu pukulan sebelum pertandingan. Dan, pertandingan yang dia kalahkan, adalah pertandingan yang menyangkut kehormatan klan surga terbakar, pertandingan yang pastinya dia tidak boleh kalah. Kata-kata yang diucapkan Fan Moli kepadanya sebelumnya, dan konsekuensi serta rasa malu karena kehilangannya, bagaikan jarum yang menusuk saraf dan jiwanya dengan ganas, menyebabkan dia kehilangan akal sehatnya.
Dia hanya memiliki dorongan gila untuk memotong Yun Ce menjadi ribuan bagian. Tindakan Fan Juebi langsung menuai cemoohan dari seluruh penonton. Yun Ce berhenti, bergumam pelan pada dirinya sendiri, "Kamu mendekati kematian." Dia dengan marah berbalik, dan melemparkan pedangnya yang berat ke arah Fan Juebi tanpa ampun. Jika itu adalah pertarungan langsung, Fan Juebi pada dasarnya bukanlah tandingan Yun Ce. Selain itu, esensi darahnya terluka parah dan dia saat ini sangat lemah. Kekuatan yang dimiliki Fan Juebi dengan mudah dimusnahkan oleh kekuatan pedang berat Yun Ce, dan tepat setelahnya, dia merasa seolah-olah palu godam seberat 150 ton menghantam dadanya. Penglihatan Fan Juebi benar-benar kabur, sejumlah besar darah keluar dari mulutnya, dadanya tidak lagi dapat dibedakan dari darah dan daging yang terbuka, dan seluruh tubuhnya seperti tas belanjaan yang tertiup angin kencang, saat dia dikirim terbang keluar. "Jubi, Junior, kamu berani." Raungan yang sangat keras mengguncang seluruh penonton. Fan Molly naik ke langit, dan dia melintasi jarak beberapa ratus meter hanya dalam hitungan detik, dan langsung menerobos penghalang energi yang dalam, mendarat di depan Fan Juebi. Setelah memeriksa luka-lukanya, dia berbalik dengan marah, dan menatap Yun Ce dengan marah, "Junior, hatimu sebenarnya seburuk ini. Duel telah selesai, dan kamu masih dengan sengaja melukai putra master klan surga terbakar kami." Nama tetua agung klan surga terbakar dikenal luas, dan kekuatan namanya tampaknya tidak lebih rendah dari master klan surga terbakar Fan Duanhun. Dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun di antara penonton yang tidak takut padanya, dan dengan aumannya, bahkan jika targetnya adalah master sekte dari salah satu sekte besar, orang itu masih gemetar ketakutan. Tapi Yun Ce jelas merupakan salah satu pengecualian. Dia tertawa dingin. "Apakah kamu buta? Terbukti, dialah yang pertama kali mencoba menyerangku secara diam-diam. Daripada membalas, apakah saya harus berdiri di sini dan menunggu dia menyerang saya? Junior, kamu mendekati kematian." Di bawah kemarahan Fan Molly yang meledak-ledak, bahkan janggutnya pun terangkat. Sudah beberapa dekade sejak seseorang berani berbicara dengannya seperti ini, apalagi orang yang berbicara dengannya saat ini hanyalah seorang junior. Ditambah lagi bahwa kekalahan klan surga terbakar dan rasa malu yang pasti akan mereka derita setelahnya, semua berasal dari orang di depannya. Amarahnya meledak seperti letusan gunung berapi, dia ingin melampiaskan kebenciannya dengan membunuh Yun Ce lebih dari Fan Juebi. Menjauhkan tangannya dari tubuh Fan Juebi, Fan Molly tiba-tiba terbang ke udara. Seperti cakar elang, tangan kanannya terulur ke arah kepala Yun Ce. Seluruh penonton berseru karena kejadian mendadak yang tidak terduga ini. Fan Molly terbang ke Sword Discourse Arena untuk memeriksa cedera Fan Juebi bukanlah hal yang tidak terduga, dan masuk akal. Namun, tidak ada yang mengira bahwa dia akan tiba-tiba bertindak melawan Yun Ce, dan cara dia bertindak, ternyata merupakan pukulan yang cukup untuk mengirim Yun Ce ke kematiannya. Seorang tetua yang mendekati ratusan, seorang tetua agung di klan surga terbakar, seorang ahli tingkat puncak dengan kekuatan setengah langkah ke alam kaisar mendalam, sebenarnya bertindak melawan seorang junior berusia 17 tahun. Itu bahkan berada di dalam villa pedang surgawi, dan juga di hadapan seorang tetua dari wilayah pedang surgawi yang perkasa. Tindakan Fan Molly tersebut ternyata karena hilangnya nalar akibat amarahnya yang meledak-ledak, suatu tindakan yang sama saja dengan kegilaan. "Penatua Fan, hentikan." Ekspresi Ling Wugu memucat karena terkejut. Dia dengan cepat melangkah maju dengan maksud menghentikan Fan Molly. Tapi, perbedaan antara tahap akhir alam mendalam langit dan setengah langkah ke alam mendalam kaisar masih terlalu besar. Bahkan sebelum dia bisa mendekatinya, dia dengan paksa dihempaskan oleh ledakan energi besar yang dilepaskan Fan Molly. Dia hanya bisa melihat ketika tangan Fan Molly mendekati Yun Ce, cakarnya, cukup untuk langsung menghancurkan seluruh tengkorak Yun Ce.
Yunce juga tidak pernah berpikir bahwa Fan Moli akan bertindak tanpa malu-malu melawannya. Yunce pernah merasakan kekuatan setengah langkah ke alam kaisar mendalam dari Chu Yuechan, dan Fan Moli telah tinggal di alam setengah langkah ke alam kaisar mendalam selama 30 tahun sehingga energinya jauh lebih padat daripada milik Chu Yuechan. Ketika serangan cakar itu mendekatinya, tekanan mengerikan yang disebabkan oleh energinya yang dalam menyebabkan Yunce merasa seperti sedang diselimuti oleh cakrawala. Tekanan penindasan yang tak terbatas itu, lupakan untuk menghindarinya, dia tidak mampu menggerakkan satu jari pun. Meskipun Yunce kaget, dia tidak bingung. Mengambil napas dalam-dalam, dia mengaktifkan kekuatan bayangan patah Dewa Bintang. Suara menakutkan itu seolah-olah bahkan ruang yang diambil oleh Fan Moli pun terkoyak. Tangan kanan Fan Moli meraih kepala Yunce, tapi yang dia tangkap hanyalah bayangan yang menghilang. Pergerakan Fan Moli berhenti sejenak, dan kemudian, dia bahkan lebih marah. Dia, seorang ahli perkasa dengan kekuatan setengah langkah ke alam mendalam kaisar, menyerang seorang junior dengan terkejut, dan sebenarnya masih menyerang udara kosong. Dan dia sama sekali tidak menyadari kapan Yunce telah pindah. Tapi dia tidak punya waktu luang untuk takjub dengan keterampilan gerakan mendalam Yunce yang aneh dan tak terduga. Menyalakan api amarah, dia sekali lagi mengunci posisi Yunce. Dengan geraman, sejumlah besar api ungu tiba-tiba meletus dari tubuhnya. Api ungu yang dalam berubah menjadi puluhan naga api ungu yang menyerang Yunce dengan mengerikan. Kekuatan masing-masing naga api, beberapa kali lebih kuat dari naga pembakaran surga yang dilepaskan Fan Juebi. Berhenti, berhenti. Semuanya terjadi dalam sekejap, dan baru sekarang semua orang akhirnya bereaksi. Dua raungan keras terdengar dari dua arah berbeda, satu dari Qin Wuxiang, dan yang lainnya datang dari Ling Yuefeng. Mereka berdiri pada saat yang sama, dan hendak menuju ke Sword Discourse Arena. Namun, pada saat ini, sosok biru sedingin es yang menimbulkan rasa dingin yang menusuk tulang terbang menuju Sword Discourse Arena sebelum mereka bisa. Suara es yang terbentuk di udara terdengar, dan dalam waktu singkat, api ungu yang memenuhi langit semuanya membeku di dalam es. Suhu tinggi yang mengerikan juga menurun dengan cepat, dan dengan cepat menjadi sedingin es. Pada saat ini, sosok seperti peri biru yang sangat cantik turun dari langit. Dia melayang di depan Yunce, kakinya tepat di atas tanah. Saat dia turun, es yang mengkristal di sekitarnya pecah, menghilang bersama dengan api ungu. Ling Yuefeng, yang hendak terbang, tiba-tiba menghentikan langkahnya. Dia melihat ke arah sosok cantik di Sword Discourse Arena dengan ekspresi bingung. Kenapa, dia? Sedikit, kata Yunce dengan penuh semangat dan kejutan yang menyenangkan, tapi segera, kata yang dia ucapkan setelahnya menjadi sangat lembut, peri. Serangan Fan Moli sebelumnya memang cukup membuat Yunce takut. Pada dasarnya mustahil baginya untuk memblokir kekuatan setengah langkah ke alam kaisar mendalam. Saat itu menyentuhnya, dia akan langsung dimusnahkan tanpa ada yang tersisa darinya. Jika bukan karena penampilannya, dia akan terpaksa menggunakan kekuatan Jasmine. Tapi, jika itu terjadi, dia pasti akan memperlihatkan kartu truf terakhirnya di depan mata semua orang. Chu Yuechan, yang punggungnya menghadap dia, sepertinya tidak mendengar suaranya, karena dia tidak bereaksi sama sekali. Sepasang mata kristal es dengan dingin menatap ke arah Fan Moli. Chu Yueli berdiri, matanya yang indah dipenuhi keheranan. Tindakan Fan Moli melawan Yunce, secara alami tidak tahu malu dan tercela. Dia percaya bahwa banyak ahli yang tidak tahan menyaksikan pemandangan itu akan turun tangan, terutama mereka yang berasal dari Heavenly Sword Villa. Bahkan dia sendiri, memiliki dorongan untuk turun tangan. Namun, dia awalnya sangat yakin bahwa jika ada seseorang yang tidak mau turun tangan untuk menghentikannya, itu pasti kakak perempuannya, Chu Yuechan. Karena kepribadiannya sangat dingin dan acuh tak acuh,
dan dia pasti tidak akan peduli dengan urusan orang lain. Tapi, yang sama sekali tidak dia duga adalah bahwa Chu Yue-chan, sebenarnya adalah orang pertama yang turun tangan. Dia tidak hanya menghentikannya, dia bahkan melindungi di depan Yun Ce, dan menghadapi Fan Moli, tetua agung klan surga terbakar, maju terus.